Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program GPDI VMM menyapa kita semua dimanapun kita berada di pagi hari ini. Hendaknya kita terus bersyukur atas segala kebaikan demi kebaikan Allah yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa manusia melihat apa yang ada di depan matanya, namun sesungguhnya Tuhan melihat hati dari setiap kita orang-orang percaya yang mengasihinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang boleh kita baca pagi hari ini adalah merupakan rangkaian di mana ketika Tuhan berfirman kepada Samuel untuk pergi ke Bethlehem untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja, yaitu Daud. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, hal ini dilatar belakangin oleh karena raja yang sedang memerintah pada waktu itu, yaitu Raja Saul, sudah mulai berubah setia kepada Tuhan, sudah mulai hidup tidak melakukan kehendak Allah, bahkan sudah mulai tidak melakukan apa yang telah ditetapkan baginya untuk dikerjakan sebagai seorang pemimpin di dalam memimpin bangsa Israel. Contohnya ketika Tuhan berfirman kepadanya untuk menumpas habis orang-orang Amalek dan seluruh harta benda mereka harus ditumpas habis. Namun pada kenyataannya, pada tindakannya, Raja Saul tidak menumpas secara keseluruhan apa yang sudah diperintahkan Allah kepadanya untuk dikerjakan. Malah dia membiarkan Raja orang Amalek tetap hidup dan dia merampas kambing domba dari seluruh penduduk yang ada. Sehingga dari tindakannya tersebut firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya aku telah menolak Saul untuk menjadi raja. Kenapa? Karena Raja Saul tidak melakukan ketetapan Allah, tidak melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Allah baginya untuk dikerjakan. Namun Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang boleh kita baca pagi hari ini adalah ketika Samuel sampai ke tempat Isai, anak dari Isai, yaitu anak yang pertama yang bernama Eliab masuk, maka Nabi Samuel berpikir bahwa ini yang telah dipersiapkan Allah, ini yang diperkenan oleh Allah untuk diurapi, untuk menggantikan Saul menjadi raja. Namun Bapak Ibu sungguh luar biasa di dalam apa yang dipikirkan oleh Nabi Samuel, firman Tuhan datang kepadanya bahwa jangan memandang parasnya atau perawakannya, karena sesungguhnya manusia melihat apa yang ada di depan mata, namun Allah melihat hati. Firman Tuhan berkata bahwa aku telah menolaknya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui ayat ini apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita sebagai orang-orang yang percaya di masa kini? Saya mau katakan hal yang pertama bahwa sebagai orang yang percaya, biarlah hendaknya di dalam kita menjalani hidup kita, mari kita tetap hidup berdasarkan ketetapan Allah bagi setiap kita. Mari kita jalani kehidupan kita ini sesuai dengan ketetapannya, sesuai dengan kebenaran firman-Nya, supaya apa? Supaya kita tidak salah melangkah di dalam kita menjalani kehidupan kita. Dan biarlah hari lepas hari yang boleh kita jalani, kehidupan kita ini boleh terus semakin mempermuliakan akan nama Tuhan. Hal yang kedua yang menjadi refleksi bagi kita di dalam ayat ini adalah, saya mau katakan bahwa Nabi Samuel adalah orang biasa sama seperti kita yang boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa di dalam pelayanannya. Namun Samuel boleh memiliki kepekaan kepada suara Tuhan sehingga dia mampu melakukan pelayanannya dengan baik, dan pada akhirnya dia boleh mengurapi Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa biarlah setiap kita boleh terus memiliki kepekaan kepada suara Allah di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak salah mengambil keputusan di dalam apa yang boleh kita kerjakan, di dalam apa yang boleh kita lakukan. Dan tentunya segala sesuatu yang kita lakukan itu pada akhirnya
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal yang ketiga yang menjadi refleksi bagi kita di dalam ayat yang boleh kita baca pagi hari ini, seperti kalimat di bagian terakhir di dalam ayat yang boleh kita baca pagi hari ini adalah, sesungguhnya manusia melihat apa yang ada di depan mata, namun Tuhan melihat hati. Berbicara mengenai hati, mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah setiap kita boleh menjaga kekudusan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita menjaga hati kita ini dari berbagai hal-hal yang tidak diperkenan oleh Allah. Karena firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Bahkan di dalam ayat yang lain juga mencatat bahwa setiap perkataan yang baik, setiap perbuatan yang baik, segala tindakan yang baik tentunya itu lahir dari hati yang baik. Dan tentunya biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya, kita mampu menjaga hati kita ini tetap berkenan di hadapan Tuhan, agar di dalam apapun yang boleh kita lakukan, di dalam pengaplikasian, di dalam kita menjalani kehidupan kita ini, tentunya kita mengeluarkan buah-buah yang baik yang mempermuliakan akan nama Allah, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi garam, kita boleh menjadi panutan dimanapun kita berada, dan tentunya nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam segala sesuatunya. Kiranya firman Tuhan memberkati dan menguatkan kita melalui firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Pagi ini berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Film Mas. Tuhan berkati jemaatmu hari ini. Segala usaha pekerjaan dari jemaat Tuhan yang ada, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatunya, di dalam apapun yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dan hari ini kami boleh melangkah bersamamu dengan penuh pengucapan syukur hati kami, dan kami boleh mengakhiri renungan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.